Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh RGEC, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Kapital terhadap nilai perusahaan. Studi pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulasningsi dengan NBM terakhir 033 dengan dosen pembimbing Ibu Siti Husnia Farnisa SEMAK. Untuk latar belakang di mana sektor perbankan itu berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di mana perbankan merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, entah itu dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, di tengah pentingnya sektor perbankan itu terdapat persaingan yang semakin ketat antar bank, di mana bank dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanannya agar masyarakat maupun investor itu tetap terjaga kepercayaannya. Kemudian berdasarkan data IHSG di sektor keuangan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 itu menunjukkan fluktuasi pada kinerja perbankan, di mana fluktuasi itu menunjukkan bahwa nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, dan juga stabilitas di sektor keuangan. Nah, kondisi tersebut itu mengindikasikan bahwa stabilitas sektor perbankan itu berperan penting di dalam menjaga kepercayaan investor dan juga nilai perusahaan di pasar modal. Nah, untuk menjaga nilai perusahaan itu memerlukan sistem penilaian yang mampu mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, OJK menetapkan RGEC sebagai standar utama untuk menilai tingkat kesehatan bank dan juga sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011. Untuk rumusan masalah, di mana pentingnya peran sektor perbankan itu dalam mendukung perekonomian nasional di tengah persaingan industri yang semakin ketat, yang menuntut setiap bank untuk meningkatkan kinerja dan layanan, serta adanya fluktuasi nilai perusahaan di sektor keuangan yang tercermin melalui IHSG pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah risk profile berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah good corporate governance, earning, dan capital itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh negatif risk profile terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif good corporate governance, earning, dan capital terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, di sini terdapat dua manfaat. Untuk manfaat yang pertama, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu di bidang akuntansi, khususnya untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bisa memberikan wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC, dan juga bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. Kemudian untuk landasan teori, di sini saya menggunakan teori sinyal. Nah, teori sinyal ini pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973, di mana ia menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi itu nantinya akan memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang relevan, entah itu kabar baik maupun kabar buruk tentang kondisi suatu perusahaan yang nantinya itu bisa memberikan manfaat bagi pihak penerima ataupun investor. Kemudian terkait kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini kemudian tercetuslah hipotesis. Ada 4 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis 1, NPL itu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keempat, CAR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu ini,
yang sudah dilakukan itu masih terdapat inkonsistensi hasil mengenai pengaruh RGIC terhadap nilai perusahaan, sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali. Kemudian yang membedakan yaitu penelitian saya itu menggunakan Babinski untuk menilai indikator nilai perusahaan, dan juga saya menggunakan indikator self assessment untuk mengukur good corporate governance. Di sini ada definisi operasional variabel dan juga pengukuran variabel. Untuk variabel Y, yaitu nilai perusahaan, itu diproksikan dengan Tobin-Skew. Diukur dengan cara menambah MVA dan debt, kemudian dibagi dengan total aset. Kemudian untuk variabel X1, yaitu risk profile, itu diproksikan dengan NPL. NPL diukur dengan cara membagi kredit bermasalah dengan total kredit, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk variabel X2 yaitu ada good corporate governance. Di sini diukur dengan indikator self assessment, yaitu semakin baik peringkatnya maka harus semakin kecil untuk nilai kompositnya. Kemudian untuk variabel X3 yaitu earning, yaitu yang diproksikan dengan ROA. ROA itu diukur dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk variabel S4 itu ada kapital yang diproksikan dengan CAR. CAR diukur dengan cara membagi modal dengan aset tertimbang menurut resiko, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk metode penelitian di sini, untuk penelitian ini yaitu merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Kemudian untuk populasinya yaitu perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Kemudian untuk teknik pengumpulan sampel itu menggunakan purposive sampling. Adapun yang menjadi kriteria dari purposive sampling yaitu yang pertama, bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, bank konvensional yang menerbitkan laporan tahunan periode 2020 sampai dengan tahun 2024, dan juga bank konvensional yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan tahunannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.